Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Adrian sebagai pengajar di modul 7 yang di modul 7 pengat fat. Nah, jadi untuk karakteristik fat kan yang di modul 6 kan kita sudah mengetahui tentang apa namanya? eh, perbedaan fat dan transistor biasa. Nah, di modul 7 ini kita ke pengaplikasiannya, pengaplikasian dari fat itu. Fat itu bisa digunakan sebagai penguat apa aja. Nah, prinsipnya seperti sama, jadi kayak penguat tegangan atau penguat arus. Nah, kita ke intermezzo aja, jadi kita kembali lagi dan apa cara kerja FET, cara kerja penguatan dari elektronik itu sendiri. Nah, biasanya di sini di kaki drain, di situ ada VCC atau eh, biasanya 12 volt atau 9 volt lah. 9 volt. Nah, di kaki gate, misalnya di sini itu ya, ground ya. Oke. Nah, di kaki gate itu adalah inputnya. Inputnya V input. Nah, V input itu sinyal generator. Oke, sinyal generator. Nah, biasanya level dari sinyal generator, kalau kalian lihat, biasanya kan kecil. 1 volt, 2 volt, 3, 4. Nah, ini pun sudah termasuk terbilang besar di pengaplikasian kehidupan nyata. Biasanya itu dalam satuan mili. Jadi biasanya 100 milivolt atau 200 milivolt. Nah, itu sangat kecil ya. Padahal kalau kalian pernah nyoba speaker, itu kalau ini audio ya, tentang audio ya, biasanya kan penguatan audio. Kalau kalian apa namanya punya speaker, coba kalian kasih baterai 1,5 volt. Jadi speaker bukan speaker yang udah jadi ya, speaker apa namanya speaker yang langsung speakernya lah. Nah itu kan ada dua kabelnya, positif sama ground. Nah itu coba positif sama groundnya itu kalian sambungkan ke baterai 1,5 volt. Itu sudah udah ngeluarin suara yang cukup besar. Itu 1,5 volt. Makanya biasanya itu suara itu kalau kalian bicara di mic ya, ada mikrofon, suara kalian itu bisa berubah jadi tegangan yang itu sangat kecil. Nah, tegangannya itu sangat kecil. Kalian bisa lihat uh, seperti itu videonya ya. Jadi kita tentang mikrofon, nah itu bisa menghasilkan tegangan 2 milivolt mungkin, sangat kecil soalnya. Nah, dari tegangan ini untuk nyalain speaker itu nggak bisa, sangat kecil karena. Nah, makanya itu kita butuh sebuah penguatan. Nah, maksud dari penguatan itu sendiri itu sebenarnya itu hanya merubah tegangan yang merubah level sumber tegangan yang berbeda. Maksudnya di sini kan input. Input itu tegangan yang dihasilkan dari mikrofon. Nah, ini kan misal di sini ada tegangan sinus ya. Di sini ada tegangan sinus. Nah, maka nanti biasanya di output juga ada tegangan sinus. Nah, berarti kan kalau semisal di sini kotak ada tegangan. Berarti di waktu yang sama outputnya kan juga ada tegangan kan. Nah, berarti tegangan input mempengaruhi tegangan output. Nah, sedangkan sumber dari tegangan output itu VCC. VCC biasanya 12 kalau enggak 9. Nah, itu dari sumber yang berbeda. Nah, dari sumber tegangan yang berbeda, level tegangannya beda. Nah, jadi semisal diibaratkan
kaki gate ya, itu 0 sampai 100%, 100% ya, itu dari tegangan 5 volt, aduh jelek, 5 volt sampai 0. Nah, sedangkan di sisi output itu 0% sampai 100% itu 0 sampai misal 12. Nah, jadi kayak ada dua sumber lah. Jadi kayak ada sumber ini, sumber input berpengaruh sama sumber output. Nah, misal di sini ada 50% ya, 50%. Ini ada 2,5 volt. Nah, jadi di kaki gate masuk tegangan 2,5 volt, yaitu 50%-nya. Nah, berarti di output 50%-nya itu berapa? 6. Nah, berarti dari 2,5 volt menjadi 6 volt. Nah, berarti dikuatkan. Jadi outputnya itu tegangannya diubah. Nah, selama ini ada tegangan, di sini saklarnya makin lama makin tutup. Jadi kayak apa ya? Kayak saklar. Ini gate, drain, ini source. Nah, makin gede tegangan di gate. Jadi ini kayak dorong saklarnya untuk makin nutup. Nah, ini perumpamaan saklar mekanik ya. Saklar mekanik itu kan kalau belum nutup dia masih terputus, masih belum ada kontak ya. Nah, ini perumpamaan aja. Bayangkan ini saklarnya itu saklar elektrik, saklar elektrik. Nah, jadi semakin apa namanya? Kan kalau kayak gini, kalau open kontak kan sama aja hambatannya besar, tak terhingga kan. Kan kalau nyambung hambatannya 0, ya kan? Kabel putus sama kabel nyambung kan hambatannya beda kan? Di sini kan nggak ada hambatan, ya kan? Kalau kabel nyambung nggak ada hambatan, kalau putus dia hambatannya besar banget sampai terputus dia. Nah, kalau kayak transistor dan FET, BJT, transistor BJT dan FET, nah itu ya, hambatannya itu besar tapi nggak sampai dia itu open kontak gitu loh. Nah, kalau ini ada tegangan, hambatan di sini itu makin mengecil. Ya ibaratkan saklarnya makin mendekat, hambatannya makin mengecil. Hambatannya makin mengecil. Tapi kan kalau saklar mekanik mau sedekat apapun, kalau nggak nyentuh kan dia tetap putus kan. Nah, kalau ini beda. Kalau ini hambatannya yang di sini itu semakin kecil. Jadi semakin mendekat lah saklarnya. Kalau tegangannya ini semakin besar, kalau ini semakin besar, nah ini semakin nutup, semakin dorong mendekati ini. Nah itu mungkin sedikit materi aja untuk apa itu sebenarnya penguatan. Jadi tegangan yang berbeda yang lebih besar ini kita ubah-ubah. Nah, oke. Jadi untuk modul 7 kita ke penguatan. Perhatikan mau menjelaskan prinsip kerja dari FET, penguatan FET. Nah, penguatan FET itu ada 3 jenis. Biasanya penguatan common source, common gate, dan common drain. Nah, kita pertama ke common source. Nah, di sini kita bisa menguatkan arus dan menguatkan tegangan. Nah, karena ya ini, jadi jika tegangan di sini ada tegangan, di sini ada sebuah pulsa, nah maka kakinya akan menutup. Nah, ini akan tegangannya juga akan ada. Nah, di sini
Kenapa kok dia bisa menguat tegangan dan menguat arus? Ya karena kalau di sini semisal ada tegangan 1 volt, ini yaitu sekitar 20%-nya. Ya di sini kalau ini tegangannya 10, 20%-nya kan jadi 2, jadi outputnya 2 volt. Nah, berarti ini kan gainnya 2 kali ya. Ada gainnya sebesar 2 kali. Ini hanya permisalan aja biar lebih gampang. Tapi sebenarnya untuk transistor itu kita lihat gainnya. Misal jenis transistor ini ada gain konfigurasinya ya. Konfigurasi sama jenisnya. Maksud konfigurasi itu konfigurasi rangkaiannya. Seperti ini, seperti udah dikonfigurasi. Nah, ini nanti mengeluarkan gain 10 kali misal. Berarti di sini jika ada tegangan 1 volt, nah maka keluarannya 10 volt karena konfigurasi rangkaian ini menguatkan 10 kali. Nah, oke. Jadi ini common source biasanya common source itu kita lihat ground-nya itu di mana dan pengambilan output-nya. Nah, jadi kalau kalau ini tegangannya semakin besar, maka resistansi di sini kan semakin kecil. Nah, jadi semakin banyak arus yang di sini. Nah, maka arusnya itu semakin kecil ya. Arusnya semakin besar, maaf, arusnya semakin besar. Karena arus yang menuju ground itu semakin banyak, untuk yang output semakin kecil. Jadi gini prinsipnya, arus kan lebih senang ke ground kan. Arus lebih senang ke ground yang hambatannya sedikit. Di sini misal ada rangkaian ya, kan rangkaiannya kan output kan dikasih ke banyak lah, mau ke speaker atau kemana, yang mana hambatannya itu besar. Nah, nah misal di sini tegangannya tinggi, tegangannya misal dia naik, kan otomatis hambatannya di sini kan makin nutup. Kan yang sebelumnya buka, ya kan, buka. Kalau ada tegangan kan dia makin nutup. Nah, makanya kan ada suatu saat di mana arus itu lebih seneng melewati sini, melewati fade-nya terus langsung ke ground. Nah, itu nanti nggak ada arus, nggak ada tegangan, karena arusnya lebih milih ke sini. Berarti di output nggak ada tegangan. Kalau ini bukanya semakin besar. Besar, maksudnya membuka semakin besar itu ada suatu titik di mana dia itu misalnya ya, ada titik di mana dia itu menguatkan, terus semakin besar dia itu nanti akan semakin melemahkan. Nah, misal nah ini bukanya cuma setengah gini, Nah, arusnya kan nggak semuanya ke bawah, tapi ada beberapa yang ke sini. Nah, kalau ada arus yang ke output, berarti kan juga ke tegangan yang ke output. Nah, sedangkan ini kan tegangannya besar, misal sini 10 volt. Kalau misal arus yang ke output cuma 50%-nya, berarti kan 5 volt kan. Nah, 5 volt kan sudah termasuk besar. Misal di sini 50%-nya 0,5 volt. Nah, di sini kan 50%-nya 5 volt. Jadi kan dikuatkan kan? Nah, itu. Coba kita lihat common source ya.
kita jalankan. Nah, ingat voltage diff-nya kita samakan ya. Voltage diff kita samakan. Terus untuk parameternya frekuensi kita ubah 1000 semua. Nah, untuk levelnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Nah, berarti untuk frekuensi ini ya satuannya kilohertz. Jadi di range 1. Ini di 1. Oke, ini berarti 1 kilohertz atau 1000 hertz. Nah, ini untuk level tegangannya. Nah, kita ya, oke. Besar ya. Nah, kalau terlalu besar bisa kita kecilkan. Tapi jangan terlalu kecil. Masih bisa dibaca ya, ini satu kotak. Ini banyak lah. Ya, banyak. Tapi voltage diff-nya tetap harus sama. Ini untuk levelnya 1. Jadi input channel A input bisa kita lihat di sini nyambung ke sini. Ini input. Nah, bisa dilihat ini hanya satu kotak untuk input, untuk output. Ya, ini sangat banyak. Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, berarti kita lihat, kita catat tegangannya. Nah, di sini 0,35, di sini ada 3,4. Berarti hampir 10 kali penguatan. Nah, jadi kalau kita bicara, nanti suara kita yang di mikrofon ya, yang di mikrofon itu nanti dikuatkan 10 kalinya. Makanya itu kalau biasanya kita bicara di mikrofon, speakernya itu terdengar keras kalau di speaker. Kita atur-atur volumenya itu. Ini karena penguatannya ini. Harusnya juga sedikit menguat. Nah, karena di sini ada hambatannya juga. Jadi harus lebih mau ke sini. Terus kita catat taper diff, voltage diff, taper diff out, diff in dan diff out. Itu untuk common source. Jadi common source bisa kita buat 2 untuk penguat arus dan penguat tegangan. Lalu kita lihat di common gate ya. Kita lihat di common gate. Nah, ini common gate. Nah, ini menarik karena common gate itu gate-nya kita ground-kan. Gate-nya kita ground-kan. Jadi FET ini mesti nutup. Ya kan? Kan nggak ada tegangan di sini. Nggak ada tegangan di sini berarti hambatannya sangat besar. Atau open kontak lah. Kita bisa omong open kontak. Karena ini gate-nya kita kasih ground. Nah, kalau kita kasih ground, berarti arusnya bakal semuanya ke output. Karena arus semuanya ke output, otomatis tegangannya ya tegangan asli dari ini, tegangan VDD. Jadi sama aja kita kayak memiliki rangkaian seperti ini. Ini V in ya. V in, di sini ada ground. Nah, ini gate. Ini V out. Ini gate, ini groundnya. Ini kan terputus. Terus, nah, berarti outputnya ya tegangan ini. Harusnya kan nggak ada yang mau ke sini, nggak ada yang mau ke bawah. Berarti inputnya mau dikasih tegangan berapapun nggak bakal ngaruh. Nah, berarti outputnya bakal, misal di sini 12 volt, ya di sini bakal outputnya 12 volt kalau kita buka, kalau kita ukur. Plus min. Oke, kita coba dulu ya.
di Proteus. Common git gini. Nah, ya kan? Tegangannya ada. Nah, di sini 0,35, di sini 1 volt. Di sini menguatkan. Nah, tapi kenapa kok di sini hanya 0,1 arusnya ya? Kenapa kok kecil? Nah, ini karena ada hambatan di sini, jadi nggak terlalu besar. Jadi prinsipnya arus, besar kecilnya arus itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan bebannya itu sendiri. Ini kan hanya ada resistor, dan ini resistornya kan ya 56 kalah besar. Jadi kan hambatannya kan sangat sangat besar kan, jadinya kan arusnya itu dikit yang mau ke sini. Nah, di sini ke blok. Di sini kan open circuit kan ke blok. Jadi satu-satunya jalan arus itu ya ke sini. Sedangkan di sini tuh hanya butuh arus sedikit karena ini sangat besar. Makanya arus di sini tuh kecil. Oke, sekarang kita seperti biasa ya, dicatat ini temper diff, volt per diff in, out, ini semua di tabel. Nanti di sini juga formatnya ini hanya format, jadi ini ada keterangan, ada common source, gambarnya di millimeter block, jangan lupa keterangannya. Oke, volt per diff-nya untuk gambar jangan lupa disamakan. Ini common gate, ini 0,5, 0,5, ini sama. Jangan lupa ini diatur juga levelnya di bawah. Kalau semakin besar, ya ini dikecilkan gelombangnya dengan diperbesar volt per diff-nya. Tapi harus sama ya. Kalau ini digerakkan, ini juga digerakkan. Oke. Nah, sekarang kita ke common drain. Common drain di sini kita ambil outputnya di source. Nah, untuk common drain, jadi jika ada tegangan di sini, ada tegangan ya. Nah, berarti kan otomatis saklarnya akan makin menutup. Hambatannya yang di transistor ini kan akan semakin mengecil. Nah, berarti kan arus kan makin mau ke sini kan, makin mau ke bawah. Nah, maka makin mau ke output atau ke sini. Tergantung ini ya, tergantung hambatannya di sini. Nah, ini kita buat aja hambatannya besar, biar arusnya mau ke output. Nah, makanya kita lihat di common drain ya, ini ada resistor, biasanya untuk menghambat atau membuang arus sebagian. Nah, ini pun kalau nggak dikasih, nanti arus akan ke sini semua, ke output. Tapi kita kasih untuk membuang sebagian. Nah, jadi kalau misal beban benar-benar ditutup, masih ada apa? Ada yang untuk buang arusnya. Jadi kita lihat, berarti kalau ini hanya menguatkan arus. Karena kalau di source tegangannya ya apa namanya, nggak bisa karena arus yang melewati di sini itu sangat besar. Karena dikuatkan arusnya, otomatis tegangannya sama aja. Kita lihat di sini, kita play. Nah, bisa dilihat arusnya sangat besar. Nah, arusnya sangat besar, ya, tegangannya mengecil. Nah, itulah konsekuensinya. Kalau kita mau arus yang
besar, otomatis tegangannya mengecil. Ya, kalau misal kalian punya power supply ya, yang ada ukuran kayak misal di lab ya, di lab kita kan punya power supply yang ada indikatornya. Nah, itu kan ada indikator tegangan sama arus. Ini jangan dicoba, tapi sebagai pengetahuan aja. Kalau misal kalian nge-short, jadi plus sama min kalian gabungkan tanpa apapun, langsung kalian gabungkan kabelnya. Nanti tegangannya bakal 0 dan arusnya bakal besar. Nah itu, kalau arusnya besar, kalau misal peralatannya itu nggak bisa menghandle arus yang besar, otomatis tegangannya drop. Gitu. Biasanya ini arusnya besar ya, ini 131, ini 2, ini kita ambil 3 ampere lah, 3 mikroampere, ini 130 mikroampere kan sangat besar kan, dikuatan berapa kali ini? Sangat besar. Nah, kalau kita perkecil tegangannya kan, ini saklarnya MOSFET-nya ini semakin open kontak, semakin menjauh. Hambatannya di sini semakin menjauh. Nah, tegangan dari sumber nggak mau ke bawah, berarti makin nggak mau ke bawah. Jadi makanya ini arusnya sedikit. Ya, jadi itu ya, jadi dilihat lagi untuk format laporan sudah disediakan sudah disediakan di psikologi, sudah diupload. Nah, untuk analisanya kalian hanya analisa naratif aja. Jadi nggak perlu kalau misal kalian melampirkan gain sama outnya nggak apa-apa. Jadi ini di sini ada analisa rangkaian, analisa tabel secara naratif, terus analisa osiloskop secara naratif juga. Jadi untuk analisanya ini nggak ada analisa perhitungan, di naratif semua. Kalau kalian masukkan perhitungan di sini nggak apa-apa, malah lebih bagus. Jadi kita tahu penguatannya berapa kali dari konfigurasi rangkaian yang kita simulasikan. Nah, kalau ini berapa ini? Tegangan 0,35, ini 34, berarti penguatannya hampir 10 kali ya. Kalau arusnya penguatannya hanya 1, sangat kecil. Nah, terus di sini juga ini max ya. Nggak bisa dibaca ini. Jadi ini harus kita turunkan lagi tapi mikro. Jadi nanti kita naikkan. Berarti nanti ini harusnya dikurangi. Jadi ini karena ini penguat tegangan. Kalau tegangannya yang naik berarti harusnya ya kecil juga. Oke, ini untuk formatnya. Untuk tugas terlampir pada buku modul praktikum. Jadi ini juga ada prosedurnya ya kalau kalian lupa. Nah, ini tugasnya ada 4 soal. Prinsip kerja, kelebihan kekurangan, penjelasan mengenai FET, efisiensi tinggi. Jadi efisiensi nanti berkaitan dengan tegangan dan arusnya. Jadi kita itu pengen menguatkan tegangan dan juga menguatkan arusnya. Nah, tapi kan semuanya nggak ideal kan di dunia ini, nggak ada yang ideal. Jadi ada beberapa yang dikorbankan. Tapi yang paling dikit pengorbanannya itu yang efisiensinya tinggi, ya. Terus ini ada noise-nya daripada transistor biasa. Kalau kalian tahu noise itu kayak sebuah hasil yang tidak kita harapkan. Jadi kalau misal kalian dengar audio, dengar suara itu kayak semut-semut. Nah, itu noise itu biasanya yang dihasilkan dari rangkaian elektronik.
Noise itu banyak, apa, alasannya, jadi mungkin itu bisa menjadi topik tersendiri, bahkan bisa jadi mata kuliah sendiri untuk tentang noise. Oke, jadi kesimpulan untuk pengumpulannya nanti bisa dilihat lagi di psikologi untuk tanggal-tanggalnya ada di pengumuman yang nanti di-share melewati grup kelas. Jadi terima kasih telah mendengarkan, memperhatikan saya di video ini. Bila saya ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.